Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Fatan Fakran dengan NPM 2116051010. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Darmawan dengan NPM 2116051013. Perkenalkan, saya Kovanul Hakim Lumintang dengan NPM 2116051073. sekarang kami ada di sini untuk berdiskusi tentang budaya organisasi dan etika. Kita bakal bahas sama-sama dari pertanyaan yang ada. Jadi langsung aja kita mulai. Oke, pertama ada yang bisa jelasin soal aspek-aspek budaya dan nilai dasar yang ada di organisasi? Budaya organisasi itu artinya merupakan suatu norma dan nilai-nilai perilaku yang harus dipahami dan dipatuhi oleh kelompok orang yang menganutnya. Budaya organisasi itu biasanya melibatkan seluruh pengalaman, filosofi, ekspektasi, dan seluruh nilai di dalamnya. Sip. Thank you ya Kovanul buat jawabannya. Ya, sama-sama. Lanjut pertanyaan berikutnya. Apa aja sih keuntungan dan kerugian adanya subkultural di sebuah organisasi ini? Oke, jadi subkultur itu memberikan keuntungan sebagai pelengkap kultur utama dari suatu perusahaan, sehingga budaya dalam organisasi menjadi lebih beragam dan bernilai lebih. Tapi subkultur juga bisa menjadi kerugian jika merusak nilai-nilai dalam budaya organisasi, sehingga akan berakibat konflik dan memburuknya kinerja perusahaan. Begitu. Oke, selanjutnya mau nanya juga nih, apa aja sih yang kalian tahu soal modal sosial? Habis itu perusahaan apa aja yang punya tingkat modal sosial yang tinggi dan yang rendah? Mari dijawab. Jadi modal sosial itu adalah sebagian keseluruhan sumber daya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan pemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap didasarkan pada saling kenal dan saling mengukur. Hanya segitu aja guys. Oke, lanjut lagi. Menurut kalian, apa benar budaya birokrasi kurang berorientasi pada karyawan jika dibandingkan dengan budaya klan? Betul, budaya birokrasi itu cenderung mengarahkan manajemen untuk berorientasi pada efisiensi dan efektivitas dalam bekerja, sehingga organisasi lebih memilih bersikap formal pada pekerjanya. Berbeda dengan budaya klan yang memfokuskan perhatian kepada keterlibatan dan partisipasi para pekerjanya dalam organisasi itu. Jadi budaya ini percaya gitu bahwa dengan memberi perhatian lebih pada karyawan, maka kinerja karyawan juga akan lebih meningkat lagi. Oke, jadi kayak gitu. Selanjutnya juga mau nanya nih, kenapa kepemimpinan dengan dasar nilai itu berpengaruh dengan budaya? Apakah dengan komunikasi simbolis lebih banyak memuat nilai perusahaan dengan dibanding komunikasi langsung? Akan memiliki integritas yang sama dengan pemimpinnya, sehingga dalam bekerja akan profesional dan memiliki visi misi yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah perusahaan. Oke, siap. Selanjutnya, apakah tindakan pekerja yang curang atau menyalahi aturan seperti merekayasa pengeluaran itu karena moral individu atau karena budaya perusahaan? Oke, kalau menurut saya sih moral individu itu menjadi pemicu utama ya, dan dari keputusan atau aksi-aksi yang penyimpangan tersebut begitu. Nah, tapi juga budaya organisasi itu jadi faktor tambahan atau motivasi pekerja, menjadi motivasi pekerja agar bisa menjalankan tugasnya dengan jalan yang benar dan juga tujuannya yang ingin dicapai organisasi itu seperti apa begitu. Terus, gue juga mau nanya, kenapa kesetaraan itu penting untuk mendukung pembelajaran dan inovasi? Gini nih, jadi kesetaraan itu bisa membuka wawasan bahwa semua individu itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama gitu.
Jadi sehingga tidak membatasi seorang individu untuk berpikir. Jadi harapannya sih pekerja itu dapat belajar tanpa khawatir lagi tentang status jabatannya, atau bisa juga berinovasi dengan pemikiran yang luas tanpa dibatasi oleh hierarki atau birokrasi. Oke, selanjutnya apa pentingnya pernyataan kepemimpinan dan mempengaruhi nilai etika dalam pengambilan keputusan dalam organisasi? Bisa langsung dijawab? Oke, gue jawab ya. Tindakan dan perilaku Oke. kepemimpinan memainkan peran penting dalam mempengaruhi pengambilan keputusan dan nilai-nilai etika perusahaan, karena kepemimpinan seseorang di dalamnya organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas dari pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, maka seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Oke, habis itu selanjutnya gimana caranya pemangku kepentingan eksternal memberikan pengaruh ke dalam keputusan etis organisasi? Lalu apa peran globalisasi dalam isu-isu etika yang berhubungan dengan pemangku kepentingan eksternal? Bisa dijawab? Baik, pemangku kepentingan eksternal mempengaruhi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dengan membuat keputusan berdasarkan faktor-faktor seperti harga yang berfluktuasi dan waktu tunggu yang berubah. Karena globalisasi mencakup isu-isu yang lebih luas seperti tenaga kerjaan, contohnya pekerja anak, merupakan isu yang sangat kritis. Lalu isu lingkungan, yaitu penggunaan sumber daya yang tak terbatas tanpa adanya peraturan yang kuat, serta isu HAM. Oleh sebab itu, peran pemangku kepentingan eksternal sangat penting untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Oke, yang terakhir itu kalian setuju nggak kalau kode etik itu dianggap jadi sarana transfer langsung tanggung jawab antara organisasi dan pekerja? Apakah kode etik itu berharga bagi organisasi? Oke, jawab lagi ya. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena organisasi mencakup karyawan. Jika karyawan organisasi tidak bertindak secara etis, tidak mungkin bagi organisasi untuk bertindak secara etis. Setiap karyawan harus mematuhi nilai kejujuran, integritas, rasa hormat, dan lain-lain agar organisasi tetap etis. Ini juga menentukan perilaku karyawan. Oleh karena itu, penting bagi setiap karyawan untuk mengikuti kode etik. Terima kasih. Oke, baiklah. Kami rasa cukup untuk diskusi tentang budaya organisasi dan nilai etika. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.